Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap! Gerak! Lancang teman! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing pemimpin barisan kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Siap! Kerjakan! Siap! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Pembina apel tiba di tempat apel. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel. Lapor. Apel peringatan Hari Pahlawan. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila dan Ikrar. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Ikrar siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang melakukan apel ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi peristiwa pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa pertempuran tersebut dimungkinkan oleh karena banyak pihak yang tidak menginginkan bangsa Indonesia merdeka, sehingga berupaya merebut kembali kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Maka di hadapan Tuhan yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Pahlawan, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Ikrar telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Pembina Apel. Istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta perwakilan dari Komite Sekolah SDN Karanganyar, SDN Sidomukti. Yang saya banggakan kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang begitu semangat untuk mengikuti apel pada hari ini. Sebelumnya kita pegang kata merdeka, 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 merdeka.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan sehingga bisa ikut merayakan, memperingati yaitu Hari Pahlawan, tepatnya diperingati setiap tanggal 10 November. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk dengan adanya agama Islam. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun ternyata setelah para tokoh-tokoh, para pejuang kita yang telah memproklamasikan kemerdekaan itu, ada antek-antek penjajah, yaitu sekutu yang tidak mau, tidak rela, tidak ikhlas kalau Indonesia itu berdaulat merdeka. Mereka ingin kembali menjajah, sehingga seperti tadi yang disebutkan di ikrar bahwa banyak sekali pertempuran-pertempuran yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Ada pertempuran Medan Area, ada pertempuran Surabaya yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 November. Ada lagi pertempuran di Semarang, ada lagi peristiwa Bandung Lautan Api, sehingga ada lagunya juga. Itu adalah salah satu upaya para pejuang, para tokoh-tokoh nasional kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda, generasi harapan bangsa, tumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi, rasa patriotisme, rela berkorban, ikhlas untuk apa? Membela dan mempertahankan kemerdekaan. Karena kemerdekaan kita tidak hadiah dari penjajah, tapi kemerdekaan yang kita raih adalah merupakan hasil dari perjuangan para pejuang dan para tokoh-tokoh nasional dan pahlawan yang mungkin kalian hanya bisa melihat melalui foto, melalui video perjuangan mereka. Sebagai generasi muda, meneruskan perjuangan mereka dengan cara yang berbeda, dengan cara belajar, dengan cara apa? Bersikap seperti mereka, satria, jujur, rela berkorban. Nah, rasa cinta tanah air, cinta dalam negeri, itu adalah salah satu wujud bentuk perjuangan kita. Ada pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, di momen 10 November ini, kalian diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air yang tinggi. Cintailah produk dalam negeri, salah satunya. Itu adalah wujud dari perjuangan kita di era globalisasi. Pandai menyaring budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kita, itu tidak kita contoh. Kita punya budaya yang santun, yang baik
dan sesuai dengan adab ketimuran kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita petikkan semangat perjuangan. Merdeka! 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 Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu Bimo Negeri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami haturkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu pada hari ini kami dapat menyelenggarakan apel dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah keteladanan para pahlawan sebagai modal kami dalam merawat bangsa Indonesia untuk menjaga, memelihara, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan negeri ini. Hiasi diri kami dengan keikhlasan dan perilaku yang mencerminkan pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkan kami dari sifat yang tercela. Ya Allah, jadikan peringatan hari ini, Hari Pahlawan ini sebagai momentum untuk membangkitkan semangat kepahlawanan di dada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Apel peringatan Hari Pahlawan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Pembina apel meninggalkan tempat apel. Peringatan Hari Pahlawan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Apel selesai. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Peristiwa peringatan 10 November 1945 yang akan berperan Faris berperan sebagai pejuang, Ainul, Febrian, Arga, Yongki, Satria, Fitri, Amira, Akila, Fareta, dan Aisyah. Berperan sebagai tentara Belanda, Ragil, Noval, Afifa, dan Asila. Berperan sebagai Noni Belanda, Tasya, Lila. Berperan sebagai Mbok Jamu, Vanessa. Berperan sebagai pembeli jamu, Ivy dan Sophie. Dan yang terakhir, pembaca puisi, Najwa. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya yang dikenal dengan Pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi membela tanah air tercinta, walaupun hanya dengan senjata sederhana. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cerita berikut ini. Latar suara kicau burung dan musik pedesaan, Mbok Sri masuk sebagai penjual jamu, disusul oleh Supina dan Supini. Jamu, jamuku sedino gak payu-payu. Sabar Gusti. Pegel, tunggu kinae biar ono sing tuku. Panas-panas ngene, enake tuku jamu ayo yu. Iku lho tak tuku jamu. Ayo. Yuk, rene yuk, tuku jamuku, garai seger. Untuk jamu nopo ini? Anak jamu beras kencur, kunir asem, sinom, temulawak. Intenan yuk, mek 2000 yuk. Oh, gewe tak panas-panas ngene, enake tuku jamu yuk. Ya wis yuk, aku temulawak ae. Sik yo, gaekno yuk. Pian jamu apa yuk? Kula jamu sinom mawon, dibungkus nggih. Oh, nggih, siap. Ya opo iki kabare bapak-bapak sing wingi rapat tentang londo-londo? Kula mboten ngertos yuk. Terus sing nggih bagian tentang mriki. Yuk. Apa Cak? Oh, jamu sing dari aku ganteng. Stabil oleh jodoh. Ipi. Wes. Ngombe jamu belas kencur ae, awet enom ciket tak gandene. Ya wis yuk. Tak tuku siji ae akeh-akeh mana sih gak ono kok. Wah, iya sih tak gaekno, sabar.
situ. Siap. Siap. Tunggu mereka. Hei kau rakyat jelata, Hei, rakyat jelata. pergi kau dari sini. Ngapain kau di sini? Ampun. Ya ampun. Pergi sana. Dasar kampungan. Jangan pegang-pegang kau. Pergi sana. Aku tak ingin melihat bangsaku kalah tersungkur oleh waktu. Aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Dengan tekad setinggi langit, untuk tanah ini aku rela berkorban, menyelamatkan, melindungi, dan mempertahankan. Walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeriku, harapanku akan selalu mengiringi. Untuk tanah negeri ini, setiap hari, aku tidak ingin lagi melihat Ibu Pertiwi tersiksa lagi. Bung Tomo pun mengajak arek-arek Surabaya untuk berkumpul di depan gedung Hotel Yamato. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekali telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Tetapi inilah jawaban kita. Selama pantai-pantai Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat memberikan ketarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah, 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 Allah.
pejuang Indonesia dan tentara Belanda pun bertemu di depan gedung Hotel Yamato dan terjadilah peperangan.